Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Kenapa nggak nungguin? Katanya tadi mau berangkat bareng. Loh, aku kira kamu marah, makanya aku berangkat duluan. Lah marah? Marah kenapa? Soalnya kamu, waktu aku tanya mau berangkat bareng atau enggak, kamu cuma jawab iya doang. Ya ampun Nap, itu aku posisinya lagi buru-buru. Nggak tahu. Ini nih, kita masuk tradisi fenomenologi. Hah, apaan? Coba kamu lihat catatannya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep pengalaman langsung. Pengalaman langsung di dalam komunikasi ini tidak hanya dipahami secara logis atau verbal, tetapi juga melalui pengalaman indrawi, emosi, dan kesadaran individu untuk memahami situasi yang sedang dialami atau yang sedang terjadi. Yang kedua, kita akan membahas tentang konsep interpretasi. Proses interpretasi ini merupakan tahap di mana individu memberi makna terhadap suatu peristiwa komunikasi berdasarkan pengalaman, nilai, dan pengetahuan pribadi. Jadi, interpretasi ini selalu bersifat subjektif ya teman-teman. Yang ketiga, kita akan membahas tentang proses intersubjektivitas. Proses intersubjektivitas dalam komunikasi ini merupakan hasil dari dua pengalaman individu yang berbeda. Ini yang menjadi bagian dari intersubjektivitas, yaitu bagaimana makna komunikasi dibentuk melalui pertemuan perspektif dua individu. Yang terakhir, kita akan membahas tentang konteks personal. Nah, di dalam konsep ini kita harus memahami bagaimana latar belakang, nilai, budaya, pengalaman hidup, lingkungan sosial, dan cara pandang individu yang memengaruhi bagaimana seseorang memahami dan memaknai suatu komunikasi. Gitu ya teman-teman. Terus hubungannya sama kejadian kita tadi barusan apa? Oke, gini nih, pas waktu kamu mikir aku tadi marah cuman gara-gara jawabannya singkat, itu dinamain pengalaman langsung. Kayak yang dibilang sama Edmund Husserl, si bapak fenomenologi itu. Nah, menurut Husserl, kalau kita mau ngerti makna dari suatu peristiwa, kita harus mulai dari pengalaman langsung seseorang. Jadi, kalau kamu ngerasa sedih waktu aku jawab singkat, ya itu valid karena makna itu tuh muncul dari pengalaman kamu sendiri. Oh, jadi kita nggak boleh ya langsung bilang alah gitu doang sedih, karena kita nggak ngerasain apa yang dirasain. Bener banget nah, kalau kata Martin Heidegger, muridnya Husserl. Kalau kata Martin Heidegger, muridnya Husserl, setiap pengalaman pasti terkait sama waktu, tempat, bahkan hubungan. Contohnya tuh kayak tadi, waktu kamu pikir aku marah karena kamu tuh gak tahu kan kalau aku tuh di situ posisinya tuh lagi buru-buru. Iya juga, aku cuma lihat jawaban doang tapi nggak mikir keadaan kamu waktu itu. Bentar deh, kok kayak pernah dengar tradisi ini ya? Iya, bener banget Nap. Kemarin kan Pak Dani ngejelasin tentang teori komunikasi, tradisi fenomenologi. Oh iya, aku ingat yang ada tokoh namanya Hans Georg Gadamer sama Merchmar. Bener banget, coba kamu jelasin kalau masih ingat. Kalau nggak salah tapi ya, Ya. menurut Hans Georg Gadamer, makna itu dibentuk lewat dialog. Jadi bukan cuma tentang siapa yang ngomong, tapi juga saling ngobrol dan memahami pengalaman masing-masing. Kayak sekarang nih, aku jadi ngerti kenapa kamu jawabnya singkat, karena kita habis ngobrol, jadi nggak cuma aku nebak-nebak. Terus kalau kata Merchmar, ini salah satu tokoh terfavorit aku sih, karena dia bilang pengalaman itu bukan cuma soal pikiran, tapi tubuh kita. Kayak ekspresi, nada, suara, bahkan dia juga punya makna. Dan itu benar banget, karena pas kamu datang sambil muka tegang, aku langsung overthinking, padahal kamu juga bingung kenapa aku tinggalin. Iya, bener banget. Akhirnya kita jadi saling tahu ya, nggak cuma nebak-nebak doang. Ternyata komunikasi itu nggak sederhana cuma kirim pesan ya. Iya, karena dibalik satu kata bisa jadi punya ribuan makna. Fenomenologi ini tuh ngingetin kita buat beneran coba untuk memahami orang lain. Bener banget, biar komunikasi itu nggak cuma jadi kegiatan aja, tapi jadi jembatan antar makna.
Karena setiap manusia pasti mempunyai pengalamannya masing-masing, dan memahami adalah bentuk tertinggi dari rasa peduli